sewa untuk bikin satu bantuan di sini. Dan linknya mau dikirim. Linknya mau dikirim. Sebentar ya. Sudah. Bersih sekali. Sudah masuk? Sabar, jaringan HP ku nggak ada, jadi lambat connectingnya. WhatsAppnya tuh kan nggak ada jaringan HP ku. Coba bapak buka di HP-nya bapak aja, ada di WhatsApp. Nggak ada pakai kamera. Apa yang bunyi itu? Ini yang putih. Oh, yang putih. Pegang di bawah. Lagi yang WhatsApp. Ya sudah ada. Lupa dibikinkan bannernya, jadi tidak tuan. Ada ya? Nah, biar aja. Tapi kan ada notis yang masuk kan? Hah? Ada tuh di bawahan. Ada. Banyak yang pakai itu aja pakai yang like lah. Bawah. Kayak tulisan kerja sekarang. Lambat di setting, belum di setting ada. Jadi kalau yang pakai yang punya Kobet tidak mau muncul ini tulisannya. Masa? Beda phone atau apa? Beda ini apa settingan LAN-nya. Di setting dulu kan. Jadi Nggak bisa dari Word ya? udah bisa. Hah? Bisa? Udah bisa. Nggak apa yang sisa sedikit sih. Kita mau habis. Itu lagu keberapa? Udah lagu terakhir. Udah bannernya aja bikin dulu. Siap ya. Lagi 2 menit. Belum. Lagi 2 menit. Jangan tegang. Biasa saja. Iya, seluruh dunia ini. Oke, lagi 1 menit. Ketika yang kita coba. Nanti kau kasih anak kalau Lagi naik. Pas kemarin naik aja Pak. naik saja. Ya. Oke. Siap. Sudah mulai. Sudah mi adek. Baru mulai aja ini dah.
Shalom, selamat hari Minggu buat Bapak Ibu serta saudara-saudara, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih dan penyertaan Tuhan yang senantiasa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Kami dari tim penyambut ibadah akan membawakan dua pujian. Pujian yang pertama, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu, apapun yang kita alami, ketakutan yang sedang kita alami pada saat ini, percaya ada Tuhan bersama dengan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, baik yang di rumah maupun di mana saja berada. Salam damai sejahtera, bahkan selamat berjumpa pada pagi hari ini dalam rumah Tuhan. Kita akan beribadah lewat live streaming dari Jemaat Masaleh. Kiranya kasih anugerah Tuhan senantiasa ada pada kita, dan kita tetap bersyukur bahwa oleh karena kasih dan kemurahan-Nya selama-lamanya, sehingga kita boleh masih menikmati hidup dan berkat-Nya sampai pada saat ini. Jemaat Tuhan, adapun hal-hal yang menjadi penekanan sebagai wakil jemaat 1 minggu ke depan. Yang pertama, yaitu minggu ini kita memasuki pekan suci, yakni Kamis Putih, Jemaat Agung, dan Sabtu Sunyi. Semua kegiatan peribadahan sepanjang pekan suci akan ditayangkan secara langsung dari ruang utama gedung Gereja Pengajar Jemaat Masaleh. Untuk Kamis Putih dan Sabtu Sunyi akan ditayangkan pada pukul 18 WITA. Khusus untuk Jemaat Agung akan ditayangkan pada pukul 9 dengan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dari warga jemaat, yaitu yang pertama akan ditayangkan perjamuan kudus dan tutorial pelaksanaannya akan disampaikan kepada warga jemaat melalui video live streaming yang akan di-share ke grup WA Jemaat Masaleh sebelum hari pelaksanaannya. Yang kedua, roti dan anggur akan diantarkan ke masing-masing rumah anggota jemaat pada hari Kamis. Karena itu, kami sangat berharap agar disampaikan kepada majelis gereja tentang berapa jumlah anggota keluarga yang sudah menerima CD atau baptisan dewasa yang akan mengikuti perjamuan di rumah masing-masing, sehingga dapat kami mengantarkannya sesuai anggota keluarga yang ada. Dan yang ketiga, diharapkan agar roti dan anggur disimpan di wadah yang tertutup sebelum pelaksanaan akad perjamuan kudus pada ibadah Jumat Agung. Kemudian poin yang kedua, disampaikan kepada warga jemaat bahwa bulan ini adalah bulan dana diakonia. Karena itu sangat diharapkan kepada seluruh warga jemaat untuk turut serta mengambil bagian dalam pelayanan diakonia melalui kelompok persembahan syukur diakonia yang akan diadakan sepanjang 4 hari minggu berturut-turut atau selama 1 bulan. Poin yang ketiga, persembahan warga jemaat yang berupa bunyi 1 sampai bunyi yang keempat, serta persembahan syukur bulanan dan persembahan untuk pelayanan diakonia dapat diantar secara langsung ke kantor gereja dan memasukkan pada kotak persembahan yang tersedia di kantor, atau jika tidak sempat mengantarnya dapat menyampaikan kepada majelis gereja lewat WA Jemaat Masaleh agar kami dapat mengatur beberapa orang anggota majelis gereja yang bisa menjemputnya. Mohon persembahannya tidak dititipkan kepada orang lain yang non majelis gereja. Sekali lagi, bahwa mohon persembahannya tidak dititipkan kepada orang lain yang non majelis gereja. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang non anggota jemaat
namun berkerinduan untuk memberikan persembahannya, maka mengirimkan melalui nomor rekening dengan peruntukan masing-masing, yaitu dana rutin, dana sapras, dan dana diakonia masing-masing di nomor rekening, yaitu dana rutin 0022438666 atas nama Bendahara Jemaat Masale, yaitu Bapak Yakub. Kemudian pada dana sapras dengan nomor rekening 0045056589 atas nama Ibu Sabrina sebagai bendaharanya. Kemudian ke dana diakonia dengan nomor rekening 0045336648 atas nama Ibu Sabrina. Mohon mengirimkan bukti pengiriman kepada kami lewat nomor kontak 085103743200 untuk dana rutin dan 081342535696 untuk dana sarana prasarana serta diakonia, atau kepada pendeta jemaat dengan nomor kontak 081350919652. Demikianlah yang perlu kita perhatikan sebagai jemaat Masale. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita telah berada di Minggu Prapaskah ke-6 sekaligus menghadapi Minggu Palma, yaitu saat di mana Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai sebagai simbol kedatangan dalam damai. Bagaikan anak domba yang hendak dibawa ke pembantaian, Yesus datang untuk menggenapi misi Allah, yakni menyelamatkan manusia. Tetapi orang-orang menyambutnya sebagai seorang pahlawan. Karena itu mereka mengemparkan pakaian dan daun palen untuk dilalui Yesus. Kita boleh menyatukan hati dengan mengemparkan pakaian atau membawa daun palma. Kita hadir dengan hati yang terbuka untuk mengenang karya, pengajaran, keteladanan dan kesediaannya berkorban. Kita mengangkat pujian. Saya undang Bapak Ibu berdiri. Kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 161 ayat 1 dan 3. Segala kemuliaan. Oh
Saudara-saudaraku, kita sering mengatakan bahwa firman Tuhan adalah pelita yang menerangi langkah hidup kita. Namun ternyata kita lebih sering menuruti keinginan pribadi dan nafsu duniawi, sehingga tanpa sadar kita telah terseret ke dalam kegelapan dosa. Kita rajin mendengarkan firman Tuhan dan sangat bersemangat berbicara tentang isi Alkitab, namun enggan taat pada firman Tuhan yang selalu mengingatkan agar kita bersungguh-sungguh dalam mengasihi Tuhan dan sesama dengan segenap hati. Mari kita menyatakan pengakuan dosa kita. Ku datang kepada berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru sebagaimana yang dicatatkan di dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan dendam, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 31 ayat 8 sampai ayat yang ke-15 secara responsorial. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu,
dan tidak menyerahkan aku ke tengah musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lama. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidap aku, merana jiwa dan tubuh. Sebab hidupku habis dalam duka, Dan tahun-tahun menumpuk dalam keluh kesah. kekuatanku merosot karena sengsaraku. Dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, Menakutkan bagi tetangga-tetanggaku. dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, Telah menjadi seperti barang yang pecah. sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari dunia. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Mari kita bermazmur lewat pujian Mazmur 16 ayat 1 dan 4. Engkaulah ya Allah. Untuk pelayanan firman, mari kita siapkan hati kita, dan biarlah suara Tuhan terdengar, kuasa Roh Kudus Tuhan tercurah atas kita semua. Mari kita mohon kekuatan kepada Dia. Kita berdoa. Di Minggu Palmarum ini Tuhan, bersama-sama dengan seluruh umat-Mu di muka bumi, kami datang menyembah Engkau. Kami yang ada di bait-Mu yang kudus, di dalam gedung ini, maupun umat-Mu yang ada di rumah masing-masing, dan Tuhan pun menjadikan rumah mereka sebagai bait-Mu. Kami sangat rindu untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan, terlebih di tengah-tengah situasi dan kondisi dunia yang sangat menakutkan, yang sangat mencekam. Firman-Mu yang akan meneguhkan iman dan pengharapan kami. Karena itu curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah Roh-Mu yang bekerja menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang akan terdengar di tengah-tengah kami dapat kami mengerti, dapat kami pahami,
dan firman memberikan sukacita bagi kami di tengah-tengah kami menghadapi kepahitan hidup. Mampukan hamba-Mu untuk membacakan firman-Mu, biarlah hamba-hamba-Mu dapat membacakannya dengan baik dan benar, serta hamba-Mu sendiri yang akan menguraikannya. Karuniakan hikmat untuk memperkatakannya seturut dengan kehendak-Mu, sehingga semua umat yang mendengarkan firman-Mu hari ini beroleh berkat daripada-Nya. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan ke-11. Yesaya 50 ayat 4 sampai ayat ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih bersuara. Setiap pagi ia mengajar pendengaranku untuk mendengar seperti seorang guru. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut jantungku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat penolong. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani membantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah dia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, mengengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasak panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tanganku lah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita yang kedua terambil dari kitab Filipi pasalnya yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab memberikan judul Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya
kemuliaan Allah Bapa. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Dengan tanda Injil Yesus Kristus menurut penulis Matius pasal 27 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-26. Sabda Kristus demikian. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagiku? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh asutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesanya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikian sabda Kristus, Kurde Sumangat Tuhan.
Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, baik beberapa yang ada di dalam gedung gereja ini dan yang berada di rumah masing-masing, salam sejahtera bagi kamu semua. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, di Minggu Palmarum atau Minggu Prapaskah yang ke-6, bacaan utama kita terambil dari kitab Nabi Yesaya pada pasal yang ke-50 ayat 4 sampai ayat yang ke-11 dalam sebuah tema taat walau perih. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, berbicara tentang ketaatan memang sesuatu yang sangat diharapkan untuk dilakukan oleh setiap orang. Orang tua berharap anak-anak di rumah taat untuk melakukan apa yang baik, terlebih melakukan perintah Tuhan. Pimpinan di tempat kerja kita masing-masing berharap supaya kita taat menunaikan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Pun demikian sebagai anak bangsa, dalam rangka menata kehidupan bersama, maka pemerintah mengeluarkan berbagai macam aturan perundang-undangan agar kita taat untuk melaksanakannya, sebab dengan itu kita bisa mengalami damai. Namun faktanya, saudara-saudara, ketaatan sangat mudah untuk diucapkan, tetapi sangat sulit untuk diterapkan. Mengapa sulit untuk diterapkan? Mengapa sulit untuk dilakukan? Karena ketaatan mau tidak mau mengharuskan kita untuk tidak memikirkan kepentingan kita, kesenangan kita, kemauan kita. Di situ letak masalahnya. Saya punya kerinduan seperti ini. Saya mempunyai kemauan seperti ini. Saya mempunyai harapan seperti ini. Tetapi aturan menyatakan sebaliknya. Disinilah terjadi tarik-menarik. Apakah kita mau taat melakukan peraturan, ataukah kita mengikuti kata hati kita? Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, dalam konteks kehidupan kita sekarang, ketaatan menjadi sebuah barang yang langka, sulit untuk kita temukan. Kehidupan yang sifatnya individualistis dan sangat egois membuat banyak orang menjadi pelanggar hukum, pelanggar aturan. Contoh kecil saja, Bapak Ibu. Ketika kita sedang terburu-buru untuk berangkat ke tempat tugas, atau kita sedang terburu-buru untuk melakukan sesuatu yang sangat penting untuk kita selesaikan tepat waktu, kita berada di persimpangan jalan. Kita berada
di tempat di mana ada traffic light, lampu merah menyala. Kita celingak-celinguk ke kiri dan ke kanan. Kita tidak mau peduli lagi terhadap tanda yang ada di depan kita. Kita berusaha menerobosnya. Tetapi tunggu dulu. Tidak adakah orang yang melihatnya? Tidak adakah Pak Polisi yang menyaksikannya? Kalau tidak ada seseorang yang menyaksikannya, terobos sekalipun itu adalah hal yang sama. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kehidupan rohani. Ketidaktaatan telah membuat manusia sekarang ini menganggap remeh hubungannya dengan Tuhan. Berdoa, bersekutu, membaca firman Tuhan dipandang kegiatan yang tidak menghasilkan apa-apa. Justru membuat waktu kita terbuang percuma. Saya tidak berandai-andai Bapak Ibu. Jika saat ini Tuhan sedang menegur kita melalui wabah yang sangat menakutkan. Tuhan sedang mencambuk kita dengan virus yang sedang menyebar. Tuhan mau mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang salah dalam hidup kita yang harus kita benahi. Kondisi sekarang ini menjadi warning bagi kita untuk menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Saya hanya mau menegaskan dalam konteks kehidupan kita sekarang, siapa yang tidak sadar lagi ternyata harta tidak menyelamatkan, ternyata kedudukan jabatan dan status sosial tidak memberi jaminan ketenangan. Segala yang melekat pada diri manusia yang selama ini menjadi kebanggaan tidak memberi kedamaian, tidak memberi ketenangan. Oleh karena itu benar apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Sebab di luar Aku, kamu tak dapat berbuat apa-apa. Di luar Aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itulah saudara-saudara, di minggu Prapaskah yang ke-6 ini, ketaatan menjadi sorotan firman Tuhan. Kitab Nabi Yesaya berbicara mengenai umat, mengenai bangsa, dan bersama dengan pemimpin-pemimpinnya yang tidak mematuhi hukum Tuhan. Dan karena itu Tuhan menghukum mereka. Sebelum pembuangan diri Bapak Ibu, Tuhan telah menyampaikan firman, hati-hati, waspada, jangan sampai kamu terlena dengan harta, jangan sampai kamu terlena dengan kekayaan, sehingga hal-hal yang demikian menjauhkan kamu dari Tuhan. Sebelum penghancuran baik Israel yang ada di utara oleh Asyur maupun Israel yang ada di selatan oleh Babel, bangsa Israel ada di puncak kejayaan.
ibadah semalam. Benar bahwa persembahan itu dibawa dengan jumlah yang besar. Kita bisa membaca di dalam kitab Amos, pun Hosea, pun Yeremia, termasuk kitab Yesaya. Tuhan muak dengan cara pelimpahan umat pada waktu ini. Sebab apa yang mereka lakukan tidak lagi dari hati, bukan sebuah kesadaran, hanya bersifat formalistis, sekedar dilakukan, seolah-olah Tuhan bisa diwujud. Hati mereka jauh dari Tuhan, mulut mereka memuliakan Tuhan. Jadi sekali lagi, sebelum peristiwa penghukuman itu terjadi, Tuhan sudah mengingatkan mereka, hati-hati, carilah Tuhan selagi Ia masih mau ditemui. Berserulah kepadanya selagi Ia masih mau mendengar. Bertobatlah supaya dijauhkan daripadamu penghukuman ini. Dalam konteks kehidupan kita sekarang, Bapak Ibu, kita mau disadari ada sesuatu yang harus kita ubah dalam hidup kita. Peristiwa yang terjadi sekarang bukan tanpa makna, tetapi syarat dengan makna. Manusia sekarang, manusia bagus, rasa empati terhadap sesama sudah semakin menipis. Tidak ada lagi kepedulian, dan manusia mengeraskan hatinya untuk tidak mau taat kepada aturan. Untuk itulah saudara-saudara, melalui berikut bacaan kita, diangkatlah seorang hamba Tuhan yang menjadi antitese dari kehidupan umat Israel yang tidak taat. Hamba yang ditentukan oleh Tuhan adalah hamba yang taat, walau ia menjalani kehidupan yang baik. Bertolak belakang dengan kehidupan bangsa Israel, hidup dalam kelimpahan sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan kepada mereka, namun hati mereka jauh dari Tuhan. Yesaya memberikan gambaran yang sangat real tentang hamba yang setia, Ebed Yakub. Ia telah ditentukan oleh Tuhan untuk mempertontonkan gaya hidup seorang murid yang setia. Setia di dalam mendengarkan ajaran Tuhan, hatinya menyimpan semua pengajaran Tuhan, dan ia melakukan apa yang diajarkan kepadanya. Ketaatan seorang murid dipertontonkan ketika ia diperhadapkan dengan situasi yang tidak nyaman, dengan situasi yang tidak menyenangkan. Ada rujukan untuk menyangkali panggilan, tetapi ia tetap setia melakukan perutusannya untuk taat sampai mati. Di Minggu Baru atau Minggu Prapaskah yang ke-6, berikut bacaan kita dari kitab Injil Matius memberikan gambaran yang real dari apa yang telah dibuatkan oleh Nabi Yesaya di dalam pasal yang ke-50. Kristus Yesus adalah sang hamba Tuhan yang setia. Ia mempunyai kesempatan untuk melepaskan semua
semua tanggung jawab itu. Ia punya kesempatan untuk meninggalkan panggilan perutusannya. Paulus harus memberikan jaminan bahwa ia bisa membebaskan Yesus dari semua penderitaan. Ia dapat membebaskan Yesus dari semua tuduhan yang disampaikan kepadanya. Tetapi berikut bacaan kita sangat jelas. Ia tidak membuka mulut. Betapa saudara-saudara, di tengah-tengah kita menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, terlalu banyak keluhan, terlalu banyak sungguh-sungguh, terlalu banyak datang kita kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Seharusnya dalam konteks kita sekarang, saatnya bagi kita berdiam diri untuk masuk dalam sebuah perenungan yang sangat mendalam. Ada apa Tuhan pada diriku supaya aku bisa membaharui hidupku sepadan dengan kehendak. Taman Getsemani menjadi sebuah pembelajaran di mana Yesus sedang bergumul antara taat pada panggilan perutusannya dengan mengikuti hatinya sendiri. Dua kutub yang saling berlawanan. Satu mengharuskan ia setia sampai mati. Satu ada tawaran supaya ia meletakkan panggilan perutusan itu dan mengikuti kehendaknya sendiri. Ia berkumpul dalam perkara ini, tapi ia sadar bahwa ketaatan adalah hal yang harus dan tidak boleh tidak harus dilakukan jikalau kita mau ditinggikan. Seorang murid tidak akan bisa berhasil menyelesaikan pendidikannya sampai tuntas jikalau ia tidak tahan untuk menjalani pendidikannya dengan baik dan benar. Setiap kita sangat merindukan sebuah hasil yang baik. Setiap kita sangat merindukan kemenangan. Setiap kita sangat merindukan kebahagiaan. Tetapi untuk sampai ke titik sana Bapak Ibu, tidak semudah membalikan telapak tangan. Dunia ini menawarkan segala kemudahan, tetapi di dalam Tuhan tidak ada kemudahan. Kita justru dibawa kepada kesulitan hidup untuk sadar diri bahwa kita tidak akan mampu melintasi semua persoalan ini tanpa kita bergantung kepadanya, tanpa kita menaruh harap kepadanya. Karena itu saudara-saudara, ketaatan sang hamba, ketaatan Yesus untuk mengemban sampai tuntas akan panggilan perutusannya, walau kematian menjadi taruhannya, menjadi cerminan bagi kita semua, menjadi keteladanan bagi kita semua, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan pun menyatakan ketaatan yang sama dalam perkara kecil sekalipun. Mari kita taat. Sekarang kita diuji untuk taat pada imbauan. Jikalau kita mengakui bahwa pemerintah itu adalah utusan Tuhan, jikalau pemerintah itu adalah kita akui adalah wakil Tuhan di bumi, tidak ada pemerintah yang akan mengeluarkan aturan yang mencelakakan dan mencederai orang-orang yang dipimpinnya. Aturan dikeluarkan supaya kita bisa menikmati kenyamanan ini. Sekarang kita diuji, uji ketaatan. Adakah kita mau mengikuti imbauan pemerintah atau tidak? Pun demikian ujian ketaatan atas imbauan hamba-hamba
jalani masa-masa karantina di rumah kita masing-masing. Jalani masa-masa social distancing atau physical distancing di rumah kita masing-masing. Cara inilah yang telah dipilih oleh pemerintah dalam rangka menekan persebaran virus corona. Kalau kita taat untuk melakukannya, kita tidak hanya menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi kita juga menyelamatkan orang-orang yang kita kasihi. Selamat memaknai Minggu Palma. Tuhan memberkati. Amin. Mari saudara-saudara, kita masuk dalam saat yang Tuhan kami dapat menghampiri Kau, merayakan Minggu Palma dalam situasi yang sangat memprihatinkan. Tetapi keadaan ini tidak akan pernah merintangi kami untuk tidak menyembah Tuhan. Baik kami yang ada di sini maupun jemaat yang ada di rumah. Saat sekarang ini menjadi ujian ketaatan bagi kami. Saat sekarang ini menjadi warning bagi kami semua. Ada sesuatu yang harus kami perbaiki dalam kehidupan ritual kami, yaitu berserah diri secara penuh, menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah kami menjadi murid-murid yang taat untuk melaksanakan segala ketetapan. Dan ajarilah kami senantiasa untuk berdoa, sama seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah berikanlah daripada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita untuk berdiri. Mari kita menyatakan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Dan mari kita dengarkan firman Tuhan yang akan menjadi landasan kita untuk memberikan persembahan syukur kita, yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Camkanlah
Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mengiringi persembahan syukur kita, pujian sekarang beri syukur, ayat 1 dan 2. Kita akan berdoa sekarang dan akan mendukung di dalam doa kembali keluarga Bapak Saleh Al-Khalifi diluluhkan karena salah seorang saudara sepupu sekali yakni Jaksa Agustinus Pasolam di Jayapura meninggal dunia. Karena itu mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami datang menghampiri Engkau di tengah-tengah keadaan yang mencekam sekarang ini. Betapa pahit dan sakit rasanya kami harus menjalani hidup di tengah-tengah persebaran pandemi COVID-19. Segala sesuatu telah dikerahkan bagi persebarannya agar tidak menjangkau setiap kami. Tetapi setiap hari kami mendengar
Lingkupilah kami dengan kuasa dan kasih. Dan karena itu kami bersyukur jikalau di tengah-tengah keadaan yang memahitkan kehidupan ini, di Minggu Palma firman datang menyapa kami. Ada sesuatu yang harus kami koreksi dengan keadaan ini, yakni terkikisnya ketaatan dalam kehidupan kami. Apa yang terjadi menjadi cambuk bagi kami semua, agar kami kembali menata kehidupan seperti seorang murid yang punya telinga yang taat untuk mendengar dan hati yang taat untuk menyimpan apa yang didengar, dan tangan, kaki dan seluruh tubuh yang taat untuk melakukan apa yang didengar. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar pada ketaatan yang telah ditinggalkan oleh Kristus bagi kami. Tidak ada keluar, tidak ada sumut-sumut yang keluar dari mulut ketika derita harus ditanggungnya. Ia menerima semua itu sebagai jalan-jalan Tuhan untuk memberikan kemenangan kepadanya. Dan kami yakin dan percaya, di tengah kepahitan yang terjadi sekarang ini, jikalau kami menjadi pribadi yang taat, maka kemenangan pun Tuhan akan berikan kepada kami. Hamba berdoa untuk jemaat. Hamba berdoa untuk semua orang yang menaruh harap kepada-Mu. Selamatkan mereka Tuhan. Dan sekiranya ada yang sudah mengalami kelemahan karena kasus ini, Tuhan tolong pulihkanlah keadaan mereka. Namun tidak sedikit pula anak-anak Tuhan yang mengalami duka cita karena kepergian orang-orang yang mereka kasih. Demikianlah yang kami terima dari Jayapura, keluarga besar Palinggi, khususnya Bapak Kandi, Bapak Salebayu Palinggi. Ia mengalami duka karena Tuhan telah memuliakan salah seorang saudara sepupu, Bapak Agustinus Pasola. Mari Tuhan beri hibur kepada mereka, supaya mereka semua tetap kuat di dalam menghadapi kenyataan dan menyerahkan semua perkara ini di dalam kuasa dan kehendak. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya Engkau akan mengganti semua duka dan kepahitan yang terjadi dalam kehidupan kami semua manis pada waktunya. Berkati ya Tuhan seluruh umat-Mu dalam segala rencana-rencana ke depan. Sekalipun mereka harus bekerja dari rumah mereka masing-masing, biarlah ya Tuhan setiap hal yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan, boleh mendatangkan yang terbaik untuk kehidupan mereka, dan selalu ada yang dinyatakan sebagai ungkapan syukur memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, berkati rumah tangga, berkati anak-anak cucu, baik yang ada bersama dengan mereka maupun yang jauh terpisah daripada mereka. Lingkupi mereka dengan kasih dan rahmat-Mu, dan luputkan mereka dari segala kehancuran. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami membawa korban syukur
persembahan yang sudah dikumpulkan oleh umat di tempat ini dan di rumah masing-masing. Kiranya perkenananmu atas korban persembahan ini dinyatakan agar dapat dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab demi pelayanan kasih dan perdamaian. Memberkati yang masih ada pada masing-masing kami, dan ajarilah kami untuk tetap mensyukuri segala sesuatu yang kami terima dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Pemerintah bangsa dan negara kami mohon berkat atas negeri ini. Biarlah bangsa dan negara kami boleh diluputkan dari kehancuran karena wabah corona. Demikian bumi ini Tuhan selamatkan yang menjadi rumah kami bersama. Dan pada akhirnya hamba berdoa untuk majelis ini. Di tengah situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, kuatkan dan teguhkan mereka semua dalam memasuki pekan suci untuk perayaan-perayaan Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci. Tuhan karuniakan hikmat supaya semua ini dapat dijalani dengan penuh ketaatan dan Tuhan dimuliakan di atas segalanya. Persiapkan untuk pelayanan perjamuan kudus. Biarlah seluruh umatmu yang ada di rumah masing-masing dapat menyambut dengan penuh sukacita roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Yesus Kristus, dan mereka dikuatkan olehnya untuk menghadapi situasi dan kondisi yang mencekam. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa ini. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita menyatakan syukur untuk segala kebaikan Tuhan, dan dengan penuh sukacita kita kembali ke rumah melakukan sabda. Jemaat Tuhan, mari terus mengandalkan Tuhan dalam segala perjuangan hidup kita. Sedang berdiri, kita mengangkat pujian, pahala, dan berjuang terus. Damai
majelis Jemaat Masaleh disampaikan terima kasih atas pelayanannya pada ibadah pagi hari ini, pun juga bagi semua yang terlibat di dalam mengambil bagian diucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan majelis yang telah melakukan tugas. Tuhan memberkati dan segenap jemaat yang hadir, bahkan pun yang ada di rumah masing-masing atau dimanapun berada, tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala perjuangan hidup kita, dan tetap berdoa di dalam sepanjang hidupnya, dan tetap menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri kita. Mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita mengangkat pujian Tuhan pimpin anakmu. Disambut nantinya dengan penuh rasa syukur dalam doa dan disimpan di dalam wadah yang tertutup. Pada hari Jumat, pelaksanaan ibadah Jumat Agung, saat meja perjamuan kudus disiapkan di gedung gereja
Pun demikian Bapak rumah tangga akan menyiapkan altar meja perjamuan kudus di rumah masing-masing dengan meletakkan roti dan anggur di atas meja tersebut sesuai dengan jumlah anggota keluarga. Karena itu kami sangat mengharapkan supaya Bapak Ibu menyampaikan kepada kami berapa jumlah anggota keluarga yang telah sepatutnya menikmati perjamuan kudus di rumah masing-masing. Disampaikan kepada kami via WA Jemaat Masalah. Dan Bapak Ibu yang berkerinduan, yang non anggota jemaat, yang belum terdaftar dalam registrasi jemaat dan ada di Makassar, khususnya di sekitar Jemaat Masalah, pun dapat menyampaikan kepada kami tempat dan alamat yang bisa kami kirimkan roti dan anggurnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat mempersiapkan diri dalam pekan suci